Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Amanah Fitriah dengan NIM 2104045 dari kelas BK 4A. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling atau RPL bimbingan konseling dalam bimbingan klasikal. Adapun mata kuliahnya yaitu mata kuliah teori BK Karir dengan komponen layanan yaitu layanan dasar dan bidang layanan karir. Adapun topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah meraih sukses dengan konsep ABC. Selanjutnya adapun tujuan umum yang akan kita capai pada kesempatan atau pada pembelajaran hari ini, yaitu mempelajari cara-cara pengambilan keputusan dan pemecahan masalah secara objektif sebagai tahap pengenalan. Yang kedua, menyadari akan keragaman alternatif keputusan dan konsekuensi yang dihadapinya sebagai tahap akomodasi, serta mengambil keputusan dan tindakan pemecahan masalah atas dasar informasi atau data secara objektif sebagai tahap tindakan. Adapun tujuan khususnya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis pengertian konsep ABCD. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis hubungan cita-cita dan karir. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis hubungan cita-cita dan bakat minat. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis hubungan cita-cita dan strategi atau cara. Dan yang kelima, peserta didik dapat menganalisis hubungan cita-cita dan doa zikir. Untuk kegiatan layanannya, ada strategi atau model atau teknik layanan yang dapat digunakan. Seperti yang pertama ada ceramah, curah pendapat, dan tanya jawab. Adapun media atau alat yang digunakan yaitu laptop, LCD, serta PPT atau PowerPoint. Kemudian langkah-langkah kegiatan. Yang pertama yaitu tahap awal. Yang pertama, guru BK atau konselor membuka dengan salam dan berdoa. Mari kita mengucapkan basmalah. Yang kedua, membina hubungan baik dengan peserta didik. Itu menanyakan kabar atau pelajaran sebelumnya, atau bisa juga ice breaking. Yang ketiga, menyampaikan tujuan-tujuan khusus. Yang keempat, memberikan langkah-langkah kegiatan, tugas, dan tanggung jawab peserta didik. Yang kelima, kontrak layanan atau kesepakatan layanan. Misalnya, hari ini kita akan melakukan kegiatan selama 1 jam pelajaran. Nah, kita sepakat akan melakukan dengan baik. Yang keenam, guru BK atau konselor memberikan penjelasan tentang topik yang akan dibicarakan, serta yang ketujuh, guru BK atau konselor menanyakan kesiapan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan dan memulai ke tahap inti. Selanjutnya, pada tahap inti, aktivitas terbagi menjadi 2. Ada aktivitas guru dan ada aktivitas peserta didik. Adapun aktivitas guru yang pertama menayangkan media slide PowerPoint yang berhubungan dengan materi layanan. Yang kedua, mengajak peserta didik untuk brainstorming atau curah pendapat. Yang ketiga, membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Yang keempat, memberi tugas untuk diskusi kelompok. Yang kelima, menjelaskan cara mengerjakan tugas. Yang keenam, mengevaluasi hasil diskusi peserta didik. Dan yang ketujuh, membuat catatan hasil observasi selama proses layanan. Selanjutnya ada aktivitas peserta didik. Yang pertama yaitu mengamati tayangan slide PowerPoint yang terdapat tulisan, gambar, serta video di dalamnya. Yang kedua, melakukan brainstorming atau curah pendapat. Yang ketiga, mendiskusikan dengan kelompok masing-masing. Dan yang keempat, setiap kelompok mempresentasikan tugasnya dan kelompok lain menanggapinya, serta
bergantian, seterusnya sampai selesai. Terakhir adalah tahap penutup. Tahap penutup yaitu yang pertama, peserta didik menyimpulkan hasil kegiatan. Yang kedua, peserta didik merefleksi kegiatan dengan mengungkapkan kemanfaatan kebermaknaan secara tulisan. Yang ketiga, guru BK memberi penguatan dan rencana tindak lanjut. Yang keempat, guru BK menutup kegiatan layanan dengan mengajak peserta didik untuk bersyukur atau berdoa dan mengakhiri dengan salam. Selanjutnya adalah penilaian. Penilaian di sini terbagi menjadi dua, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Yang pertama yaitu penilaian proses. Penilaian proses di sini guru BK atau konselor melakukan evaluasi dengan memperhatikan proses yang terjadi. Yang pertama yaitu melakukan refleksi hasil. Setiap peserta didik menuliskan di kertas yang sudah disiapkan. Yang kedua, mengamati sikap atau antusias peserta didik dalam mengikuti kegiatan. Yang ketiga, mengamati cara peserta didik dalam menyampaikan pendapat atau bertanya. Dan yang keempat, mengamati cara peserta didik dalam memberikan penjelasan terhadap pertanyaan. Adapun penilaian hasil, yaitu evaluasi dengan instrumen yang sudah disiapkan, antara lain evaluasi tentang suasana pertemuan dengan instrumen, apakah menyenangkan, kurang menyenangkan, atau tidak menyenangkan. Yang kedua, evaluasi terhadap topik yang akan dibahas, yaitu sangat penting, kurang penting, atau tidak penting. Yang ketiga, evaluasi terhadap cara guru BK dalam menyampaikan materi, yaitu mudah dipahami, tidak mudah, atau sulit dipahami. Dan yang keempat, evaluasi terhadap kegiatan yang diikuti, apakah menarik atau kurang menarik, atau tidak menarik untuk diikuti. Selanjutnya adalah uraian materi. Pada materi atau topik kita pada pertemuan kali ini membahas yaitu meraih sukses dengan konsep ABCD. Kata sukses merupakan salah satu kata yang selalu dibanggakan oleh semua orang dan merupakan suatu kunci keberhasilan dalam kepribadian seseorang. Juga menjadikan suatu tolak ukur atas hasil perjuangan dari salah satu proses. Akan tetapi, kata sukses tidak selalu dimiliki oleh setiap orang. Sukses merupakan status yang menunjukkan bahwa seseorang mencapai sesuatu dengan melalui suatu proses. Sukses juga bisa menjadi status sosial tertentu yang menggambarkan suatu kepribadian, mendapatkan ketenaran atau penghargaan dari orang lain atas perjuangannya. Tidak ada orang sukses tanpa proses ataupun perjuangan. Nah, untuk mencapai kesuksesan itu banyak pengorbanan ataupun perjuangan yang dihadapi, begitupun banyak berbagai rintangan yang dilalui, baik dalam keadaan suka ataupun keadaan duka. Dengan seiringnya waktu, perjuangan yang dilakukan itu tak akan sia-sia. Allah Maha Penglihat dan tidak pernah tidur menilai setiap langkah yang dilakukan. Ukuran sukses pada umumnya adalah sukses secara materi seperti punya rumah mewah, mobil mewah, kekayaan melimpah. Itu merupakan suatu penilaian dan pandangan terhadap orang yang sukses. Dan bagaimana cara meraihnya agar kata sukses itu tertuju untuk kita, akan tetapi kita tidak. Sukses tidak hanya bertolak ukur pada finansial saja, justru kembali kepada kepribadian kita bagaimana ingin meraih kata sukses. Setiap orang tentunya akan berlomba-lomba untuk meraih kesuksesannya masing-masing dengan caranya sendiri. Kebanyakan kita semua hanya mengandalkan kerja keras untuk meraih kesuksesan dan sering sekali kesuksesan itu dimaknai dan dilambangkan dengan tercukupinya materi sosial, material, psikologikal, emosional, dan spiritual. Terkadang lupa apa itu definisi sukses, yang diantaranya adalah yang pertama, sukses itu berarti melakukan hal yang terbaik. Sukses itu fokus pada tujuan. Sukses itu berarti memiliki keluarga untuk berbagi. Sukses itu memahami kebutuhan dan keinginan.
Sukses itu percaya dan berlimpah. Sukses itu menyeimbangkan pekerjaan dengan semangat. Sukses itu belajar hal baru dalam hidup. Sukses itu tidak menyerah. Sukses itu merayakan kemenangan kecil. Dan sukses itu tetap percaya diri dengan kekuatan. Merencanakan sukses masa depan dengan konsep ABCD adalah bagaimana supaya terwujud sebuah keinginan dengan memperhatikan keseimbangan dan keselarasan antara A. Ambisi, B. Bakat dan minat, C. Cara dan doa. Apa sih konsep ABCD itu? A. Yang pertama adalah ambisi yang positif. Ambisi, keinginan, cita-cita, impian, sesuatu yang ingin dicapai dengan emosional yang kuat untuk meraihnya. Akan tetapi, ambisi kita dilaksanakan dengan hal-hal yang positif, tidak merugikan orang lain. Yang kedua yaitu B, atau bakat minat. Bakat dan minat yang dimiliki sebagai potensi diri yang harus dioptimalkan untuk mendukung ambisi, menyesuaikan apa yang telah kita miliki. Yang ketiga, cara atau strategi. Cara, strategi, atau alat yang harus digunakan untuk meraih impian, cita-cita yang akan dicapai, bagaimana strategi kita untuk mencapai dan meraih apa yang kita inginkan, dan bagaimana cara untuk mewujudkan. Dan yang terakhir yaitu doa atau zikir. Doa meminta, memohon kepada Allah agar diberi kelancaran dan keberhasilan untuk meraih apa yang kita inginkan. Pada prinsipnya, sukses menurut Islam adalah seseorang yang berhasil mewujudkan cita-citanya, terutama dalam hal kebaikan, rasa kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Untuk menjadi sukses sebenarnya adalah orang yang bisa mensejahterakan dan membahagiakan seseorang dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi dan selalu mengutamakan orang lain. Orang sukses tidak akan pelit dengan ilmu yang dimilikinya. Mereka akan selalu ingin berbagi dan selalu memberi dampak positif dan bermanfaat bagi orang. Selanjutnya adalah apa sih hubungan cita-cita dan karir itu? Cita-cita secara umum adalah harapan atau keinginan dalam hati yang akan berusaha untuk diwujudkan. Dengan semangat bercita-cita, maka kita akan termotivasi untuk menggapai cita-cita kita tersebut. Dan dengan motivasi itulah yang akan menjadi cambuk bagi kita untuk terus giat dan lebih giat lagi menuju kesuksesan cita-citanya. Nah, di sini saya akan memberikan tips membuat cita-cita atau impian yang baik. Yang pertama, cita-cita, impian, atau tujuan itu harus spesifik. Yang kedua, kita memiliki tolak ukur dan indikator yang jelas. Yang ketiga, tujuan dapat diuraikan menjadi langkah-langkah yang jelas bentuk aktivitasnya. Yang keempat, pastikan hal itu sesuatu hal yang realistis. Dan yang kelima, harus mempunyai target waktu yang jelas. Selanjutnya adalah hubungan cita-cita dan bakat minat. Bakat dan minat yang Anda miliki akan sangat mendukung terhadap cita-cita yang akan diraih. Bakat adalah sesuatu kemampuan khusus yang dimiliki oleh setiap individu. Bakat ini dapat berkembang dan tampak menonjol bila mana dilakukan latihan secara terus-menerus, serta bakat yang berkembang selain mendukung cita-cita atau karir juga dapat menjadikan sebuah profesi atau jabatan baginya. Bila berkesempatan untuk dikembangkan, orang yang memiliki bakat tersebut seyogyanya menyadari dalam mengambil keputusan merencanakan masa depan secara serius sehubungan dengan bakat yang dimiliki. Sementara minat adalah salah satu tanda kemantapan atau kesiapan seseorang untuk memilih cita-cita atau karirnya dengan adanya dorongan yang kuat dalam belajar, pekerjaan atau tugas-tugas yang dibebankannya. Nah, minat ini sangat erat sekali hubungannya dengan perasaan suka atau tidak suka, tertarik atau tidak tertarik, senang atau tidak senang, dan minat seseorang dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan dalam merencanakan masa depan.
Nah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengembangkan bakat dan minat. Adalah yang pertama, cermati berbagai kelebihan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki. Kemudian, kita harus Yang kedua adalah tingkatkan konsep diri menjadi positif. Yang keempat, usahakan berbagai cara untuk meningkatkan minat dan bakat dengan terus menekuni dan melatih kelebihan yang dimilikinya. Dan yang kelima, jalin hubungan baik dengan siapapun dan selalu bersikap dan berpikir positif. Selanjutnya adalah hubungan cita-cita dan strategi atau cara. Strategi adalah terdiri dari dua komponen besar, yaitu cara, rencana, metodologi, pendekatan, dan komponen ketidakpastian, masa depan, ketidaktahuan, resiko, serta keterbatasan. Nah, untuk itu membutuhkan kerja keras dan cerdas untuk menemukan cara yang efektif dan efisien untuk meraih cita-cita tersebut. Cara atau strategi tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk kesiapan fisik dan psikisnya atau mental, sarana prasarananya, serta kesiapan sumber daya yang lainnya yang mendukung terhadap tercapainya cita-cita. Selanjutnya adalah hubungan cita-cita dan doa zikir. Nah, dengan berdoa hati kita tentunya menjadi tentram dan tenang. Segala sesuatu yang ada aturannya dan tata caranya, demikian juga dalam berdoa. Agar doa yang kita dipanjatkan diterima oleh Tuhan, sehendaknya kita memperhatikan tata krama berdoa, yaitu yang pertama, memulai doa dengan memuji syukur kepada Tuhan atas segala nikmat dan kebaikan yang diberikan kepada kita. Yang kedua, memohon atau berdoa dengan merendahkan diri. Yang ketiga, memohon sesuatu yang baik dan masuk akal. Misalnya, berdoa agar diberi ilmu yang bermanfaat, kesehatan lahir dan batin, kemudian dalam belajar, bekerja, dan sebagainya. Selanjutnya, yaitu tidak memohon sesuatu yang tidak baik dan tidak masuk akal. Contohnya yaitu berdoa agar orang lain mendapatkan celaka, itu sangat tidak diperbolehkan. Selanjutnya yaitu dan yang terakhir adalah mengakhiri doa dengan memuji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana kita memulai doa. Nah, jadi itulah topik yang telah saya bawakan pada kesempatan hari ini. Semoga dengan adanya RPL dalam topik ini dapat membantu teman-teman sekalian dalam memudahkan pembelajaran. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.